atau hadis dikatakan hadis ini yang warna misalkan apa dengan kalau dikit dia betul mau teteh mau berarti makannya kelihatan jual roti kita hadis kalau kita mungkin merasa kemudian selesainya hadis selesai juga kelima selesai kelima soleh itu kalau selesai udah selesai poinnya bukan orang yang itu tidak teratur yang kita bicara teratur di Quran itu ternyata udah selesai itu ternyata sudah bersih misalkan itu kalau dari masa menunggu itu ternyata lewat rasanya tambah 2 kali rasanya tambah lagi dari yang 5 tambah lagi itu sampai akhirnya berpulang lagi mandi kotor sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Semoga Allah sangat terhormati guru kita besar Habib Mauludi, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, kesehatan badannya, memberikan keberkahan dan kemudahan pada setiap langkah dan usahanya. Amin. Ketua DPR Masjid Al-Muizzun juga mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Dan juga Allah mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada kita semua yang berbahagia. Marilah kita mulai dengan bacaan zikir alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub wa annahu la
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله محمد محمد صلى الله عليه وسلم وذريته وأزواجه وأهل بيته وأنصاره وسلم ثم نرى بسيره قبل الفاتحة بمحمد وأرضنا الرسول شهد الله والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء اجعل لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبتي نصوحي تغفرني ذنوبي وزلاتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحكيم بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي
7 kali basuhan. Apa ba'da izalati ainiha, setelah dihilangkan airnya, rupa najisnya itu dihilangkan. Misalkan air liur, bekas air liur itu kita hilangkan terlebih dahulu, ya. Udah hilang, tidak najis dari zat najis itu sudah dihilangkan, ya, baru kemudian kita basuh, masuk hitungan yang pertama. Basuh pertama nih, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian yang terakhir baru dicampur semua pakai debu, pakai tanah, ya gitu. Nah itu, jadi setelah dihilangkan dulu, kalau dari belum dihilangin, wah susah banget hilanginnya nih. Kayak apa tuh ya? Ikan apa suka nempel getahnya bisa. Nah bisa kita di jalan hati getah itu hilang misalkan. Nah itu kok harus dihilangin dulu, ya. Itu air najisnya itu harus dihilangin, ya. Berapa kali basuhan ya, ya gitu kita hilangin, ya. Hilang dengan 7 kali basuhan, hilang dengan 7 kali basuhan, ya, hilangin. Nah baru kemudian setelah hilang, baru basuhan pertama lagi, ya, basuhan pertama itu. Nah dari yang basuhan telah menghilangkan tadi, baru kita campur dengan ihdahuna atau robinuna dengan tanah, ya. Kemudian wal mukhaffafatu, dan mukhaffafah tadhuru birashil ma'i 'alaiha. Cukup dengan birashil ma', dipercikan, ya. Cukup dengan dipercikan. Nah, jadi kalau kita lihat matanya kan seperti itu, cuman kalau di syarahnya itu layak didalika illa haitsu la 'aina wa la wasfa illa jasad. La yazurbi, tidak cukup dengan hanya memercikan, ya. Walau kecuali siang tadi kencing si bayi tadi itu nggak ada apa, tidak ada airnya, tidak ada sifatnya, tidak ada sifatnya, bekasnya aja itu, ya, tidak ada air itu najisnya, bekas najis, najisnya itu, ya, si najisnya tidak ada air, tidak ada sifatnya bersihnya. Cuman ini jarang juga ya, laki-laki itu kalau misalkan kencing, ya paling sedikit kayak tetesan gitu. Nah kalau itu kan misalkan kita lihat airnya udah nggak ada, ya baru kita cukup diperhatikan. Tapi kalau misalkan ini di syaratnya kalau misalkan terlihat airnya, maka tidak cukup hanya memercikan birashil, tidak cukup hanya memercikan. Wal mutawassithatu, kemudian mutawassithah tanqasimu ala qismain, itu terbagi menjadi 2, ainiyatin wa hukmiyatin, yaitu mutawassithah yang ainiyah wa hukmiyah. Al-ainiyah apa tuh? Al-ainiyah itu allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Ainiyah itu yang baginya, ya, si najis itu ada apa? Ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Ya, pokoknya ada salah satu dari 3 ini, berarti najis ainiyah. Warnanya ada, ya, rasanya nggak ada. Rasanya apa aja? Baunya, rasanya, ya, itu berarti tetap najis, dikatakan najis ainiyah. Karena warnanya ada.
Misalkan apa darah, kalau dikit kan dia kagak bau, belum bau, tetes, belum bau, tapi warnanya kelihatan. Misalkan di baju putih, tetes, tetap dikatakan najis. Ya, walaupun kalau kita cium mungkin belum rasa gitu baunya, tapi dari warnanya kelihatan, maka itu dikatakan najis. Ainnya, ya. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha wa ta'miha. Maka harus dihilangkan. Cara menghilangkannya ya harus dihilangkan rasanya, harus warnanya, baunya dan rasanya harus dihilangkan dan semuanya. Wal hukmiyah allati la launa wa la riha wa la ta'ma yakfika jariyul ma'i 'alaiha. Kemudian hukmiyah itu apa? Enggak ada rasanya, tidak ada warnanya, tidak ada rasanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi ada baunya, ada rasanya, ada warnanya. Jadi kalau ini hukmiyah tidak ada warnanya, tidak ada baunya, dan juga tidak ada rasanya. Cara mensucinya ini gimana? Ya, jika jariyul ma'i 'alaiha, yaitu cukup mengalirkan air, Misalkan kita habis buang air, makanya disunahkan itu ketika kita habis buang air kecil, kita basahkan kembali sarung atau celana kita yang paling bawah, buat ya kita khawatir, hati-hati lah. Ya, kita hati-hati bahwa ya ada najis hukmiyah yang ikut, begitu naik motor jauh, begitu cipratan, nah itu takut ada najis hukmiyah yang mengikuti. Ya, kemudian itu adalah masalah najis hukmiyah. Kemudian kita masuk ke pasal yang berikutnya. Kalau ada yang mau bertanya mungkin boleh sebelum masuk ke pasal yang berikutnya. Gimana? Najis ini penghilangannya mungkin waktu zaman dulu itu tidak cuma sabun ya. Nah, sekarang ini kan sudah ada sabun. Untuk najis besar itu apakah bisa dicuci dengan sabun? Gitu. Najis besar. Misalkan kalau dulu kan mungkin karena tidak ada sabun harus pakai tanah ya. Iya. Kalau sekarang sudah ada sabun, gitu. Nggak bisa digantikan. Gitu ya. Kalau menghilangkan najis itu kan salah satu daripada ibadah. Ibadah itu ada aturannya, ya aturannya salah satunya dengan tanah. Kita misalkan ya ada hikmahnya dengan tanah, misalkan ternyata tanah itu bisa membawa racun, membawa bakteri, itu kan hikmah ya, itu hikmahnya. Tapi apakah bisa hikmah itu diganti dengan tata caranya dia mendapatkan hikmah itu, tata caranya diganti dengan mungkin menggunakan sabun? Ya, maka kalau kita bicara masalah ibadah ya sudah
menggunakan sabun wa ma'ana sabun, dia menggunakan sabun dianjurkan, menggunakan sabun. Tapi di dalam kitab ini menurut Imam Romli, kalau kita bersuci dengan sabun, ya kita bersuci misalkan kena apa ya, kena apa gitu, sesuatu yang itu bau sabunnya itu harus dihilangkan juga. Nah ini agak sigel sebenarnya, agak berat. Jadi menurut Imam Romli misalkan kita pakai sabun ya, untuk menghilangkan sesuatu yang mungkin baunya juga pekat gitu, bau sabunnya juga harus dihilangkan. Artinya ketika membasuh sabunnya itu baunya cium lagi. Cuma kalau sekarang baunya pasti nempel, ya, bau sabun itu pasti nempel. Maka kita ambil yang tidak mempermasalahkan bau sabun itu. Jadi walaupun kita udah pakai buat menghilangkan najis, ya, bau misalkan darah atau amis, bau kambing, itu dia pekat banget ya. Nah itu ternyata udah pakai sabun, ternyata masih belum hilang juga. Ya. Kalau kadang-kadang bau sabunnya kalem gitu ya. Nah itu kalau misalkan masih bau sabun, ya kita anggaplah kita ambil memperbolehkan. Jadi ini khusus Imam Romli, jadi harus dihilangkan bau sabunnya juga. Apalagi sabun-sabun sekarang susah hilangnya. Ya, wanginya sabun sekarang susah hilangnya gitu kan. Mandi pagi-pagi sore itu masih ada. Ya, kalau hilang cepat hilang baunya nggak laku jadi. Ya gitu ya. Jadi itu kekhususan Imam Romli, menurut Imam Romli adalah sabun itu ketika kita suci dengan sabun, maka bau sabunnya itu harus dihilangkan. Nah, terus kita ambil dari mana? Kita ambil selagi bisa juga menghilangkan. Jadi kita sucikan, terus akhirnya bau sabunnya hilang, kita ambil gitu. Kalau soalnya air udah berember kan hilang juga dari itu. Jadi kita ambil pendapat yang kedua, karena ada bukan darurat, kita udah usaha ternyata tidak hilang. Kalau untuk hati-hatian gimana? Ya kita pakai pendapat Imam Romli. Imam Romli gimana? Tadi pengaplikasiannya agak sulit. Ya, jadi itu mengenai masalah sabun memang dianjurkan ketika membasuh yang misalkan tadi habis pakai tata cara yang sudah ditentukan tadi 7 basuhan, kemudian salah satunya dengan tanah, ya boleh kita campur lagi dengan sabun. Wah, tanah itu masih geli juga. Jadi jilat kita masih geli juga nih. Pakai sabun itu tidak masalah. Udah, gimana? Ada lagi sebelum lanjut? Nanti kita lanjut. Ini masalah faslun qala radhiyallahu anhu nafa'ana bi ulumi min faslun aqallul haidi. Di pasal tentang paling sedikitnya haid yaumun wa lailatun. Paling sedikitnya haid adalah 1 hari 1 malam. Paling sedikitnya sekali hilang atau 24 jam, kita katakan 24 jam. Wa ghalibuhu situn aw sab'un, dan biasanya itu 6 atau 7 hari. Ya biasanya wa ghalibuhu 6 atau 7 hari. Wa aktsaruhu 15 yawman bila yaliha. Paling banyaknya 15 hari. Ya, 15 hari paling banyak, itu paling banyak 15 hari. Paling sedikitnya 1 hari 1 malam. Cuma jarang yang sampai 1 hari 1 malam. Nah, berarti keluar terus tuh. Ya, keluar terus saudaranya. 1 hari 1
Masanya kapan? Masa paling sedikitnya adalah 15 hari. Paling sedikitnya. Ya. Wa qalibuhu arba'atun wa 'ishruna yawman aw thalathatun wa 'ishruna yawman. Biasanya masa sucinya masa sucinya biasanya 24 atau 23 hari. Jadi kalau kita hitung, wah ada perempuan haidnya biasanya 6 hari. Haidnya biasanya 6 hari, berarti masa sucinya 6 30 bulan 6 ya 24 gitu. Biasanya nih, ya biasanya di luar yang tidak biasaan gitu kan. Kemudian ada yang haidnya biasanya 7 hari, nah, berarti masa sucinya 23 ya. Nah itu biasanya. Cuma kalau yang paling sedikit tadi, paling sedikit 15 hari. Ya 15 hari ini kalau misalkan ada orang tanggal 2 bilang lagi haid, ya, lagi haid kemudian besokannya tanggal belum sampai 10 hari, belum sampai 15 hari, belum sampai 15 hari sudah haid lagi. Atau orang yang baru suci, dia baru suci di tanggal 2 misalkan, baru suci di tanggal 2, tanggal 10 haid lagi, nah itu ya nggak masuk akal. Kenapa? Karena kurang masa sucinya kurang 2 ke 10 ya cuma 8 hari, kurang berapa hari itu masa sucinya ya, itu masa suci itu golibu biasanya ya. Jadi masa suci itu panjang ya, karena ada di mana masa seorang wanita itu ya udah nggak haid lagi, ya udah menopause, ya itulah masa sucinya, masa suci itu mereka orang menopause. Tapi bisa jadi suatu saat dia haid lagi, bisa jadi ya, bukan tidak menutup kemungkinan ya. Kalau kita nggak pernah haid, kalau kita nggak pernah haid, laki-laki ya. Wala hadda di aktsarihi. Kalau nifas jadi sedikitnya nifas majatun sekejap segumpalan darah. Nah, paling sedikitnya nifas itu apa sih? Darah yang keluar dari maluan seorang wanita pasca setelah melahirkan. Setelah melahirkan. Jadi nanti ada ketika melahirkan dan setelah melahirkan. Ketika melahirkan apa? Ketika melahirkan namanya adalah wiladah. Darah melahirkan. Melahirkan itu barang sama si bayi atau barang sama si hari-hari. Biasanya kan hari tangan itu ya, barang sama si hari-hari. Nah itulah dinamakan darah wiladah. Itu darah wiladah bersamaan dengan hari-hari atau si bayi. Kemudian setelah selesai ya, beberapa hari barulah dia nifas ya. Terus selesai lebih jahit, nah itulah baru nifas. Nah, nifas ini sekejap ya, segumpalan darah. Maksudnya sekejap itu ya, segumpalan darah keluar ya, seperti apa keluarnya ya, seperti ini itulah ya. Ada yang gumpalan, ini masing-masing ada yang cair ya. Ada yang gumpalan, kalau yang saya pernah lihat ya gumpalan gitu kan. Itu berarti darah nifas ya. Paling sedikitnya sekejapan. Pokok ibu ya biasanya perenya di masa perenya ya, habis melahirkan, istri melahirkan, di masa peraya suami arba'una yauman 40 hari. Jadi masa peraya kita nih para laki-laki 40 hari. Jadi apa-apain aja ya, ngurusin bayi. Ya waktunya ngurusin bayi 40 hari. Ya, udah jadi bikin yang lain ya, 40 hari ya. Habis 40 hari cuma banyaknya nih ya. Kalau situ udah ya paling banyaknya 60 ya. 60 hari lah ya, kita ambil 60 ya, kita ambil 60. Cuman kalau untuk laki-laki ya, kalau perempuan yang merasakan nifasnya di dia ya, karena berkaitan dengan kewajiban yang lain, yaitu apa? Yaitu sholat. Berkaitan dengan kewajiban yang lain sama haid juga begitu ya, karena berkaitan dengan kewajiban yang lain apa itu
Udah selesai atau belum haidnya? Sedang haid atau tidak? Harus ditentukan. Nah, itu untuk perempuan yang dibuat jadwalnya gitu. Dan kita suami gimana ya? Mengingatkan, untuk selalu mengingatkan haidnya belum gitu. Ya, untuk selalu mengingatkan, karena kita ya pemimpin, kita pemimpin dalam rumah tangga, ya kita mengingatkan istri kita bagaimana udah selesai belum haidnya, udah selesai belum nifasnya, biar apa? Biar langsung sholat. Kalau memang udah, biar langsung sholat. Ya. Tapi kalau misalkan dia biasanya 6 hari atau 5 hari udah selesai, misalkan ini permulaan haid, awal permulaan haid, misalkan nih untuk kodoknya ya, memang ada yang kodok, ya misalkan si wanita itu mulai haid mungkin kan masuk ke zuhur jam 11.38, jam 11.38, jam 12 haid, belum sholat zuhur, berarti zuhurnya kotor. Zuhurnya kenapa? Karena sudah masuk waktu dia belum sholat, kemudian haid. Nah maka itu kotor mengisi perempuan. Nah itu harus diingat tuh. Dan suami juga diingetin, kemarin udah kotor belum? Nah itu harus diingetin. Kemudian selesainya, nah ini selesai juga. Jam 5 selesai, jam 5 sore. Nah itu kalau udah selesai, udah pasti selesai ya bolehnya. Bukan orang yang haidnya itu tidak teratur ya, yang kita bicara teratur. Begitu hari ke-7 ternyata udah selesai, ditunggu ternyata sudah bersih. Misalkan ditunggu itu nunggunya mungkin 1-2 jam, ditunggu ternyata sudah bersih ya langsung sholat. Kalau dari masa menunggu itu ternyata lewat, udah selesai, rasanya udah gak keluar lagi, udah dari jam 5 gak keluar lagi, ditunggu sampai akhirnya maghrib gak keluar lagi, ya mandi, kotor, sholat asar. Jangan langsung udah selesai, kita tunggu berapa lama gitu ya. Udah selesai nih, langsung mandi, jangan begitu, langsung mandi begitu lagi sholat ternyata keluar lagi ya. Sholatnya jadi haram. Ya. Kemudian nah itu kalau yang selesainya misalkan tadi kita tunggu ternyata masuk waktu yang sebelumnya, maka kita kodok waktu yang sebelumnya. Nah itu untuk masalah sholat, karena memang terkait dengan haid ini, terkait dengan sholat. Laki-laki kok wajib mempelajari ya, wajib ya. Laki-laki, perempuan wajib, apalagi perempuan wajib, lebih wajib lagi. Tapi laki-laki tetap wajib ya, untuk mengingatkan gitu. Nah, mungkin sampai sini ada masih silakan ya. Sebelum masuk yang lain, sebelum masuk ke bahasan ini, udah masuk waktu kitab sholat sebenarnya. Cuma sebelum masuk kitab sholat, masalah haid atau masalah yang lain mungkin yang ditanyakan, masalah haid atau yang lainnya. Kalau kita langsung ya, kita masuk. Gimana? Assalamualaikum Pak Ustaz. Banyak bertanya. Saya pernah dengar ada ulama mengatakan perempuan haid itu boleh ke masjid untuk mendengarkan majelis taklim, nggak boleh sholat, nggak boleh karena salam. Menurut Pak Ustaz gimana itu? Kalau menurut pendapat Pak Ustaz, terima kasih. Orang yang haid, ya wanita yang haid, kalau untuk masuk masjid ya, kalau misalkan masuknya itu hanya sekedar ya mungkin jalan kan nggak ada gitu, masjid jalan umum itu kan udah nggak ada ya. Jadi cuma sekedar lewat gitu, dan itu biasa emang jalan gitu, itu maka diperbolehkan seperti itu. Tapi kalau untuk berdiam itu sebenarnya ulama sepakat
Jadi itu tergantung wakafnya sih, tergantung pertama balik lagi kepada pengertian musola. Kalau musola sama kayak masjid, oh berarti nggak boleh juga. Kita ngambil pengertian yang mana nih? Kalau musola sama kayak masjid, bedanya aja pakai Jumat gitu misalnya. Bedanya kita pakai Jumat, berarti wanita nggak boleh juga. Kalau misalnya pengertian gitu, ya kalau kita pengertian gitu. Jadi memang boleh nggak ya? Boleh. Sebenarnya boleh untuk seorang wanita itu masuk ke dalam masjid berdiam masuk area mana? Ya area wakaf. Area wakaf itu makanya kan dikatakan ada area suci, area suci. Itulah ya, yang dikatakan maka tidak boleh. Adapun darurat, ya darurat misalkan hujan, ya kita nggak bahas asal tidak boleh atau tidak bagaimana ya, karena udah masuk darurat selama masih bisa dijaga, ya selama masih bisa dijaga tidak akan netes atau gimana ya. Kalau mungkin kalau dulu ya, memang ada yang mengatakan boleh, ada ya, karena balik lagi pada masa dulu itu tidak ada apa tuh iya balut tidak ada pembalut ya. Kalau zaman dulu tidak ada pembalut maka tidak diperbolehkan, takutnya najis gitu. Nah itu saya rasa pas juga ya kalau pendapat itu, karena berarti kalau misalkan nggak netes boleh dong, dibalik lagi karena si wanita itu dalam keadaan hadas besar, yang dimana seorang laki-laki ketika berhadas besar juga tidak diperbolehkan ada di dalam masjid apabila berhadas besar gitu kan. Wah tidurnya di masjid, udah tidurnya duduk mimpi lagi jangan-jangan maka harus langsung keluar itu untuk bersuci. Nah itu laki-laki, jadi bukan masalah mengotori atau tidak mengotori ya, karena memang si perempuan itu dalam keadaan sedang berhadas besar ya. Nah gitu, jadi kalau misalkan boleh ya, mungkin gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat lagi musola bagaimana ya, musola kita ambil pengertian yang mana musola, apakah termasuk masjid juga? Musola ini masjid asghar masjid juga, nah berarti tetap tidak diperbolehkan kita ada di dalam musola kalau kita ambil pengertian tadi. Kalau ternyata musola bukan masjid musola gitu. Karena yang membedakan adalah Jumatnya, ya juga sebenarnya. Yang membedakan adalah wakafnya jadi apa? Jadi musola atau jadi masjidnya. Kalau misalkan maksudnya musola, ya mungkin yang membuat seseorang yang haid itu boleh masuk gitu mungkin. Ya kalau misalkan musola, memang masjid kan udah jelas. Ya, jadi kalau musola ini masih diperdebatkan, makanya ada juga yang memperdebatkan masalah sholat sunah tahiyat. Tahiyat musola nggak ada, ya tahiyat musola nggak ada. Nah, kita konsisten ngambil itu. Misalkan kita bilang sholat sunah tahiyat nggak ada, berarti musola beda dengan masjid kan gitu misalkan. Ya kalau misalkan kita ambil itu, kalau kita ambil yang sholat sunah tahiyat apa masjid ada juga di musola misalkan, kita ambil yang itu berarti wanita haid tidak boleh masuk dalam musola. Jadi konsisten kita ambil yang mana jangan gitu ya. Itu masalah seorang wanita yang masuki masjid itu masuk pasal atau mungkin ada pertanyaan yang lain mengenai apa? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulanya saat ini hubungannya bakal itu kalau nggak salah sama orang tua kita punya orang tua itu batal nggak ya untuk wudhu lagi? Orang tua Ya, jadi kita salaman sama nenek itu batal nggak? Terus yang kedua kita minum yang berwarna
ibunya ibu kita atau ibunya semua ibunya ya udah jelas itu mah ke atas kita kalau makanan batal ya sampai ke atas ya makanan batal ya. Mertua apalagi orang lain cuma karena nikahi anak kita ya itu kita nggak batal dulunya itu yang orang lain gimana yang senasab sama kita kalau berbeda lagi kalau kasusnya ada orang punya mertua tiri dia bisa mertua tiri kalau mertua tiri itu beda lagi mertua tiri jadi bukan asli dari ayah bukan ayah kandung dari suaminya itu beda lagi itu sih batal ya mahram itu sebab pernikahan kalau misalkan udah cerai ya anaknya yang dinikah masih boleh terus yang ibunya nggak ada juga masih boleh dinikah ya terus mengenai air yang diminum ya, baik yang berasa atau berwarna ya, asalkan tidak memabukkan ya nah, selama yang berwarna atau berasa itu tidak memabukkan ya tidak memabukkan. Adapun kenapa harus itu berumur ya adapun kenapa itu sunnahnya gini Nabi itu sangat menganjurkan bersiwak ya sangat menganjurkan bersiwak kalau ada syukur lama bersiwak itu sholat pasti akan diwajibkan kalau nggak merasa akan memberatkan umatnya maka akan diwajibkan untuk bersiwak. Nah sekarang apa yang kita dapatkan dari siwak? Oh, mulutnya jadi bersih. Mulutnya jadi bersih. Yang sesuatu yang mungkin nyamuk bisa dihilangkan gitu. Nah, ini bisa kita dapat dari pertama kalau mungkin karena minum bisa kita dapat dari umur ada yang nyambut bisa kita dapat dari sikat gigi ya. Walaupun kita tidak menggantikan siwak gitu kan tidak menggantikan siwak jadi yang artinya sebelum sholat kita disunahkan untuk membersihkan mulut kita sebelum sholat membersihkan mulut kita dengan cara apa ya misalkan umur atau kita siwakan gitu sebenarnya ya pertama biar nggak ada rasanya lagi biar nggak ada rasa ini boleh masih ada kayaknya mengurangi pasti akan mengurangi kekhusyuan kita ya walaupun kayaknya kita walaupun nggak rasanya itu nggak khusyuk juga seenggaknya kita udah dalam proses khusyuk ya proses kita masuk sholat ya umur dulu ya, sebelum sholat kita umur dulu ya, itu proses khusyuknya kita proses ya, kalau dikatakan khusyuk ya dari Allah umur ini proses khusyuknya kita yang tingkatan kita masih proses gitu ya, karena tingkatan kita masih proses jadi ya seperti itu ya, khusyuknya masih belum karena ya gitu. Baik, alhamdulillah telah sampai khusyuk. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh akhirnya Ustaz Yusuf tadi bisa menjadi sebuah tazkirah ingat kembali. Karena lagi-lagi dalam ibadah kita di sini adalah ibadah yang harus benar-benar kita perhatikan agar apa yang sudah kita jalankan selama kita hidup, selama kita sudah balik itu benar-benar mendapatkan pahala yang sesuai dengan aturan syariat. Baik, mari kita tutup bersama-sama kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka tsumma wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.